Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di kelas ke-6 daripada kitab Jala'ul Afham ini. Kita di sifat yang terakhir daripada sifat ma'ani, dan ini sifat yang sedikit susah, dan di dalam sifat ini yaitu sifatul kalam. Dia dikatakan ilmu kalaman itu karena memang problem yang paling mendasar dan paling susah dan banyak memakan korban adalah problem tentang memahami dan membuktikan thubutnya sifatul kalam pada zat ilahiyah. Jumhur ahli sunnah mengatakan bahwasanya sifatul kalam ini adalah sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, sifatun wujudiyah qaimatun bi dzatihi subhanahu wa taala. Jayyid jiddan. Ini adalah majoriti ulama ahli sunnah daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Adapun selain ahli sunnah yang mengatakan sifat kalam ada, itu adalah Wahabiyah. Wahabiyah atau Mujassimah mengatakan bahwasanya sifat kalam ini ada. Terus bezanya dengan Asy'ariyah ini apa? Ada beda mendasar antara keyakinan Wahabi dan ahli sunnah di dalam titik bahwasanya kalam, ini penting ya. Sifat kalam yang ada pada zat Allah ini, dia adalah sifat yang bukan huruf dan suara menurut ahli sunnah, dan menurut Mujassimah itu adalah huruf dan suara. Kenapa? Karena Mujassimah memang mereka mempunyai mindset minda mereka itu menurut saya sedikit tidak sepandai. Itu kalau bahasa halusnya ya, tidak sepandai ahli sunnah minda mereka ya. Kenapa? Karena memang ini adalah cara mereka berpikir. Mereka tidak bisa untuk memahami kalam, sifat kalam selain huruf dan suara. Kenapa? Karena setiap hari mereka itu melihat orang itu berbicara menggunakan huruf dan suara. Karena itu mereka melihat bahwasanya setiap hari mereka melihat orang itu berbicara menggunakan huruf dan suara. Mereka mengisbatkan, mereka memberikan apa yang ada di dalam manusia dan makhluk itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu mengatakan bahwasanya huruf dan suara yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu sifat kalam yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah huruf dan suara. Ulama ahli sunnah akan membuat mereka akan menanyai mereka dengan sebuah pertanyaan. Loh, Anda kan tahu bahwasanya yang namanya huruf dan suara itu perkara yang hadis, dia bukan perkara yang qadim. Kenapa seperti itu? Tengok ya. Huruf dan suara. Kita mulai daripada huruf. Huruf itu mempunyai awal dan akhir. Huruf apapun ya. Anda nak tengok huruf Arab akan mulai daripada alif dan selesai daripada ya. Apa? Huruf Inggrisiyah, huruf English akan mulai dari E selesai daripada Z. Huruf Jepun, saya tak tahu huruf Jepun macam mana, cuma saya yakin bahwasanya ada awal dan ada akhir. Semua huruf di dunia ini pasti ada awalnya dan ada akhirnya. Ini pasti. Suara macam mana Habib? Suara pun sama. Suara pun dia pasti ada awal dan ada akhirnya. Pasti itu. Suara pasti ada awalnya. Dan yang namanya suara, seseorang tidak akan bisa untuk mengeluarkan suara itu satu waktu lebih daripada satu suara. Pasti itu. Tengok ya, ketika Anda itu berbicara dengan kata-kata Jala'ul Afham, kitab ini namanya Jala'ul Afham. Ada suara dulu ja,
kemudian la, kemudian u. U ini tidak akan ada kecuali la itu selesai. La tidak akan ada kecuali ja itu selesai. Itulah yang namanya apa ya? Sistem bagaimana manusia itu berbicara. Maknanya jalaul afham ada awalnya dan ada akhirnya, dan Anda tidak akan bisa untuk melafadzkan jalaul afham di dalam satu waktu sekaligus. Tidak mungkin. Pasti jim dulu, lam, alif, hamzah, baru nanti huruf-huruf setelahnya. Itulah yang namanya huruf dan suara. Dikatakan suara ini di dalam ilmu kalam dia adalah perkara yang apa ya? Saya bilang ya. Dikatakan dia itu perkara yang tidak stabil. Apa makna suara? Perkara yang tidak stabil. Makna suara perkara yang tidak stabil, dia itu tidak mungkin ada suara itu langsung satu, semuanya ada dalam satu waktu. Tidak ada seperti itu. Suara itu akan ada satu demi satu. Satu ada, yang satunya tak ada. Kemudian yang ini hilang, ada yang ini hilang, ada yang ini. Terus seperti itu. Itu yang namanya apa? Suara. Para ulama ahli sunnah diantaranya adalah Imam Sanusi sendiri dalam kitabnya Ummul Barohin mengatakan bahwasanya barang siapa mensifati Allah dengan suara dan huruf, maka dia itu seperti mensifati Allah dengan kebisuan. Memang seperti itu, Sof. Karena ada no bisu. Karena kita berbicara dengan suara dan huruf, kita itu tidak bisa untuk mengungkapkan apa yang kita ketahui. Kita kan ketahui banyak ya. Saya sudah belajar sampai PhD sekarang. Maknanya apa yang saya ketahui itu bukan satu, dua ilmu. Banyak ilmu saya ketahui, tapi ilmu itu tidak bisa saya ungkapkan sekaligus. Kenapa? Karena memang sistem saya berbicara seperti ini. Lidah saya satu, dan lidah saya hanya bisa untuk melafadzkan satu huruf dalam satu waktu. Saya tidak akan bisa untuk mengungkapkan semua saya punya pengetahuan di dalam satu waktu. Ini adalah di dalam, kalau kita nak tengok sistem seperti ini, sebenarnya ini adalah bahagian atau macam daripada kebisuan. Akan tetapi hal semacam ini tidak dianggap bisu di dalam hawadits. Kenapa? Karena bisu di dalam hawadits, di dalam makhluk adalah orang yang tidak bisa berbicara, bukan orang yang tidak bisa mengungkapkan pengetahuannya, semua pengetahuannya di dalam satu waktu. Itu adalah bisu di dalam hawadits. Akan tetapi di dalam bab-bab yang berkaitan dengan Tuhan, ketika Tuhan tidak mampu untuk mengungkapkan ilmunya apapun itu, semua ilmunya dalam satu waktu, dikatakan dia itu bisu. Dikatakan dia itu bisu di dalam makomul uluhiyah. Dan ini berbahaya. Karena itu ulama ahli sunnah mengatakan bahwasanya jika kita mensifati Allah dengan suara dan huruf, kita itu semacam menghinakan Allah. Kenapa? Karena kita mensifati Allah dengan perkara yang ada di makhluknya, dengan perkara yang ada di makhluknya. Dan ini adalah perkara yang dibilang nakisatun adimah, katanya Imam Sanusi. Kenapa? Karena kita itu semacam menyamakan perkataan Allah dengan perkataan makhluknya. Sampai dikatakan, jangankan Allah dengan makhluknya, dikatakan sampai Imam Sanusi itu dikatakan bahwasanya Anda tengok ya, bagaimana perbezaan antara perkataan Allah dan perkataan makhluk. Perkataan makhluk itu walaupun sampai di dalam punca daripada kefasihan, tapi bagi kalamnya Allah, kalau bagi Allah hal seperti itu dianggap kekurangan. Kenapa? Sefasih-fasihnya kalamnya makhluk, tetap itu adalah kalamnya makhluk. Itu adalah perkataannya makhluk, sefasih-fasihnya kalamnya makhluk itu. Bagi Allah ini sangat hina sekali. Kenapa? Karena Allah itu adalah perkara yang qadim. Walaupun kefasihan kalamnya makhluk itu kesempurnaan bagi makhluk, tapi kesempurnaan bagi makhluk ini ketika seorang makhluk berbicara dengan huruf dan suara dengan sangat fasih, itu adalah keistimewaan dan kesempurnaan dia. Tapi hal itu kalau Anda bawa kepada Allah, ini adalah sebuah kekurangan. Diceritakan dimisalkan oleh Imam Sanusi, kalau ada orang datang kepada seorang raja
raja ini jarang berbicara. Hanya beberapa orang yang pernah tengok raja ini berbicara. Kemudian satu orang tanya, bagaimana suara raja itu? Dikatakan suara raja itu macam suaranya, macam gonggongan anjing. Macam gonggongan anjing. Padahal gonggongan anjing ini kesempurnaan bagi anjing. Bayangkan kalau anjing tak menggonggong, diem aja. Duh, maknanya anjing ini bisu, dia tak sempurna. Anjing bisa menggonggong, itu adalah kesempurnaan bagi hewan tersebut. Tapi bagaimana kalau Anda gunakan itu kepada seorang raja, kepada seorang pemimpin negara? Itu adalah sebuah penghinaan yang sangat terhadap raja tersebut. Penghinaan yang sangat. Akhirnya orang itu dipanggil di depan raja itu, engkau ini perkataanmu itu macam suara hewan. Marah rajanya, marah. Padahal Imam Sanusi mengatakan hewan ini dan raja ini sama-sama makhluk. Sama-sama apa? Sama-sama makhluk. Kalau Allah akan balik, Allah akan balik. Hewan bisa berbicara, raja ini bisa mengeluarkan suara hewan. Tapi Allah tak nak semacam itu. Padahal sama-sama makhluk dan semuanya bisa untuk menggunakan kesempurnaan yang ada pada lainnya. Kesempurnaan yang pada anjing ini bisa diletakkan di manusia. Kesempurnaan yang ada di manusia bisa diletakkan di anjing. Itu mungkin saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dua-duanya ini sama-sama mungkin. Karena sayati kejap lagi kita akan baca al-mumkinat fi haqqihi ta'ala. Itu je, sama-sama mumkinatnya, cuma beda jenis, sama-sama mumkinat. Beda jenis, kita katakan kesempurnaan yang ada pada anjing kita letakkan kepada manusia, betul. Itu adalah sebuah penghinaan kepada manusia. Bagaimana jika perkara yang hadis kita letakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih menghina Allah daripada engkau menghina raja dengan gonggongan anjing tersebut. Itulah bagaimana Imam Sanusi itu menjelaskan. Tengok bagaimana kehebatan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dibandingkan dengan kalam makhluk. Nabi Musa dahulu pernah diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermunajat dengan Allah di Gunung Tursina selama 40 hari. Diriwayatkan bahwasanya setelah 40 hari itu Nabi Musa itu setiap pulang daripada kholwahnya itu, setiap dengar perkataannya orang itu, dia menutup telinganya. Kenapa? Karena setelah mendengar kalam Allah, mendengar kalamnya manusia, macam tak level. Sampai beberapa bulan oleh Allah dilupakan bagaimana nikmatnya kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Nabi Musa bisa untuk berinteraksi dengan manusia-manusia yang lain. Diriwayatkan pula daripada Ibn Athaillah As-Sakandari, ada seseorang wali abdal namanya Makinuddin Al-Asmar. Beliau itu bermimpi bertemu bidadari, borak dengan bidadari, cakap dengan bidadari. Setelah terbangun daripada mimpinya 2-3 bulan, setiap mendengar perkataannya manusia biasa, dia muntah. Kenapa? Karena perkataannya bidadari jauh lebih indah daripada perkataannya manusia. Ini sama-sama makhluknya, bidadari makhluk, manusia juga makhluk, tapi level kalamnya berbeza. Ketika mendengar kalamnya bidadari, kemudian mendengar kalamnya manusia, Makinuddin Al-Asmar ini muntah. Ini adalah bagaimana kita melihat perbedaan antara kalam Allah dan kalamnya makhluk. Ahli sunnah mengatakan bahwasanya Allah ini mutakalim dengan makna ada pada zat Allah itu sifatul ada pada zat Allah itu sifatul kalam. Cukup dikatakan Allah itu mutakalim kalau kita mengatakan bahwasanya ada pada zat Allah itu sifatul kalam. Yang mana sifatul kalam ini bukan huruf dan suara, dan sifat Allah itu bukan makhluk, dengan makna Allah tidak menciptakan sifatul kalam yang ada pada zatnya. Berbeza dengan Mujassimah yang mengatakan bahwasanya kalamnya Allah itu adalah huruf dan suara, adalah huruf dan suara. Kenapa? Karena mereka melihat setiap perkataan yang ada di dalam dunia nyata tidak mungkin terbina kecuali di dalam huruf dan suara. Selama yang ada di dalam dunia nyata, di dalam apa yang mereka saksikan ini
tidak ada kalam kecuali dengan huruf dan suara, maknanya kalamnya Allah pun juga dengan huruf dan suara. Ini adalah akidah Wahabi yang ditolak mentah-mentah oleh para ahli sunnah. Adapun Mu'tazilah, mereka lebih terhormat Mu'tazilah ini, dan saya kira mereka jauh lebih pandai daripada Mujassimah ini. Mereka mengatakan bahwasanya memang kami melihat bahwasanya perkataan kalam di dalam dunia ini yang kami lihat tidak ada kalam kecuali menggunakan suara dan huruf. Dan suara dan huruf itu perkara yang hadis karena ada unsur-unsur makhluk di situ, ada awal, ada akhir. Semua itu adalah unsur-unsurnya makhluk, huruf dan suara, semuanya itu adalah unsur-unsur bahwasanya ini adalah hadis. Selama ini adalah unsur hadis dan kami tidak bisa untuk mensifati Allah dengan perkara yang hadis, maka kami mengatakan Allah itu tidak mempunyai sifatul kalam. Allah tidak mempunyai sifatul kalam. Terus apa maknanya Allah itu berbicara dengan Musa itu apa? Makna Allah berbicara dengan Musa, maknanya adalah Allah menciptakan. Allah menciptakan suara dan huruf di pokok, di batu, dimanapun, di pokok dan batu itu Nabi Musa mendengar suara itu. Tapi suara dan kalam itu tidak ada pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang namanya kalam pasti terbina dari suara dan huruf. Ahli sunnah ketika menyikapi perbezaan antara Mu'tazilah dan dan Mujassimah, dan melihat bahwasanya apakah memang benar suara dan huruf itu, yang namanya perkataan itu harus suara dan huruf. Ahli sunnah menyelam lebih dalam di dalam masalah ini, kemudian mereka sampai di dalam hasil bahwasanya ada beberapa kalam yang dia itu bukan suara dan huruf. Apa? Perkataan nafsi. Kalau saya cakap pada diri saya tak ada lafadznya ya. Esok seumpamanya dalam hati saya cakap, esok malam saya nak mengajar Jala'ul Afham. Itu adalah kalamun nafsi, dan itu tidak ada suara dan huruf. Begitu pula perkataan Akhtol bahwasanya innal kalama la fi fuadin wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila, bahwasanya yang namanya perkataan itu ada di dalam hati. Adapun lafadz yang ada di dalam lisan ini adalah petunjuk dari apa yang ada di dalam hati, dan perkataan hati tidak ada suara dan huruf. Disitulah ahli sunnah mengatakan kepada Mu'tazilah bahwasanya ada perkataan itu bukan suara dan huruf. Itu yang kita kena letakkan, yang kena kita isbatkan pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kena isbatkan itu adalah perkara yang qadim, bukan perkara yang hadis. Ada di dalam diri kita ini. Perkataan kita walaupun tidak ada suara dan huruf di dalam nafsi kita, tapi ada awal dan akhir. Kalam nafsi itu sendiri atau dengan makna sifatul kalam, dengan makna sifatul kalam yang qadim, itulah yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ahli sunnah masuk lebih dalam lagi bahwasanya sifatul kalam ini ada pada diri manusia, walaupun manusia itu tidak melafadzkan satu huruf pun. Kalau Anda tengok orang bisu, orang yang kurang upaya, dia tidak bisa untuk berbicara, tapi dia mempunyai bahasa isyarat. Macam ini. Nah, itu adalah bahasa isyarat untuk mengungkapkan apa yang ada pada diri dia. Ahli sunnah mengatakan orang bisu ini mutakalim. Orang bisu ini apa? Mutakalim. Kenapa? Karena dia mempunyai sifatul kalam. Cuma cara dia berbicara bukan seperti cara bicara kita. Bukan seperti cara bicara kita. Dan belum tentu sesuatu yang keluar daripadanya itu suara dan huruf, dia itu berbicara. Kita tengok radio, televisi, handphone, keluar daripadanya suara dan huruf, tapi kita tidak mengatakan benda-benda ini mempunyai sifatul kalam. Tengok. Jadi antara suara dan huruf dan sifatul kalam itu ada sebuah perbedaan. Sifatul kalam adalah sifat yang ada di dalam diri Anda. Dengan adanya sifat itu, Anda bisa mengungkapkan apa yang Anda ketahui dengan huruf atau dengan dengan huruf atau dengan selain huruf. Ini memang perkara yang susah untuk difahami. Saya tengok di Malaysia pun ada problem pasal ini. Beberapa orang tanya pasal
pasal iskalnya Pak Dail atau apa dengan saya. Terus memang saya tengok masalah ini adalah masalah yang dakik jiddan, susah sekali untuk difahami, tapi ahli sunnah mendekatkan masalah ini dengan cara yang menurut saya sangat-sangat detail sekali, sangat-sangat power sekali, mendekatkan bahwasanya baby pun mempunyai perkara yang namanya sifat kalam. Mempunyai perkara yang namanya apa? Sifat kalam. Karena ketika baby itu menangis, maknya itu tahu baby ini nak apa. Dia apa yang dia nak? Apa yang dia nak? Oh, dia nak minum susu. Dia nak minum susu atau dia nak makan atau dia nak tidur. Maknya itu tahu dia nak mengungkapkan apa yang dia nak. Cuma cara bicaranya dia tak macam cara bicara kita. Kenapa? Karena lidahnya masih belum sempurna. Walaupun lidahnya itu belum sempurna, tapi dia menunjukkan apa yang dia nak dengan cara yang dia mampu. Dia menunjukkan itu karena dia mempunyai sifatul kalam. Jadi belum tentu orang itu mempunyai sifatul kalam, dia bisa menunjukkan dengan suara dan huruf. Begitu pula adanya suara dan huruf belum tentu menandakan perkara itu mempunyai sifatul kalam. Inilah sikit tentang sifatul kalam. Dan memang perkara ini perkara yang sedikit susah. Dan saya harap untuk sedikit difahami saja. Anda kena paham bahwasanya kalam ini adalah sifat. Macam dia itu kudroh, irodah, ilim, ada sifat namanya kalam, dan dia bukan suara dan huruf. Itu adalah indah ahli sunnah wal jamaah. Jayid. Dan sifatul kalam ini tidak bisa diketahui kecuali dengan dalilun nakli, dengan makna ketika ada Al-Quran dan sunnah, kemudian Rasul mengatakan bahwasanya Allah itu mutakalim, baru kita mengetahui bahwasanya Allah itu mempunyai sifatul kalam. Dan masalah sifatul kalam ini mempunyai efek yang sangat besar. Banyak sekali yang terbunuh di dalam pertarungan pasal sifatul kalam itu, karena ketika itu khilafah Islamnya dikuasai oleh Mu'tazilah dan mempunyai saulah wal jaulah, kekuatan untuk memaksakan kehendaknya kepada orang-orang muslim yang lain, yang mana mereka itu mengatakan bahwasanya dari awal Allah tidak mempunyai sifatul kalam, dan jikapun ada kalam yang di dalam Al-Quran dikatakan kalamullah Musa taklima, maknanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sifat kalam, menciptakan suara dan huruf pada selain zat Allah Subhanahu wa taala, seperti pokok dan bebatuan, yang kemudian dalam pokok dan bebatuan itu Nabi Musa mendengar suara-suara tersebut. Dari situlah ada yang namanya fitnah halil Quran makhluk amla. Kata-kata Quran di sini di dalam ilmu kalam atau ilmu akidah dimaknai menjadi dua. Quran itu boleh maknanya dia itu sifatul kalam yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, itu juga dinamakan makhluk. Maaf. Sifatul kalam yang ada pada zat Allah juga dinamakan Quran. Begitu pula Al-Quran yang setiap hari kita baca itu juga dinamakan apa? Quran. Lah, Mu'tazilah ketika mengatakan Al-Qur'anu makhluk, mereka nak cakap bahwasanya sifatul kalam itu juga juga makhluk. Kenapa? Karena dari awal mereka itu tidak berpendapat bahwasanya Allah itu mempunyai sifatul kalam. Adapun sifat-sifat kalam yang ada, yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu tidak ada pada zat Allah, tapi ada di selain zat Allah, dan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah ketika mengetahui lawazim dan implikasi daripada perkataan Mu'tazilah itu, mereka mengatakan, oh tidak, kalamullah ghairu makhluk, dengan makna sifat kalam yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala itu bukan perkara yang makhluk. Akan tetapi Al-Qur'an yang kita baca sehari-hari itu hakikatnya adalah makhluk. Cuma Anda tidak boleh untuk mengatakan itu makhluk agar tidak ada tawahum, agar tidak difahami bahwasanya Anda mensifati Allah dengan perkara yang makhluk. Kenapa? Karena Al-Quran ini, kata-kata Al-Quran di dalam
ilmu kalam dikatakan kata-kata Al-Quran ini namanya mustarok lafdi. Lafadznya satu tapi maknanya dua. Satu makna adalah sifat pada zat Allah. Makna yang kedua adalah Al-Quran yang kita baca setiap hari. Kalau Al-Quran yang kita baca setiap hari ada awal dan ada akhirnya, pasti dia itu adalah perkara yang hadis. Berbeza dengan sifat yang ada pada zat Allah, itu adalah perkara yang qadim. Kalau Anda mengatakan Al-Quran makhluk, takutnya difahami Anda bermaksud sifat yang ada pada zat Allah itu adalah perkara yang hadis. Karena itulah para ahli sunnah tidak mengatakan hal-hal yang mengatakan Al-Quranu hadis atau Al-Quranu makhluk. Tidak boleh seperti itu di depan orang awam. Kenapa? Karena mereka itu akan memahami, takutnya mereka memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai sifat yang hadis pada zatnya. Inilah sedikit tentang sifatul kalam. Ada satu hal lagi yang saya sampaikan. Kenapa kok Al-Quran dikatakan kalamullah? Tidak hatta yasma'a kalamullah. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau ada orang kafir datang kepadamu, maka lindungi dia sampai dia itu mendengar kalamullah. Apa makna kalamullah? Sampai dia itu mendengar Al-Quran. Terus kenapa Al-Quran itu walaupun tidak ada pada zat Allah dengan makna yang kita baca ini, tidak ada pada zat Allah, tapi kenapa dikatakan dia itu adalah kalamullah? Kenapa dikatakan dia itu kalamullah? Bukan karena dia itu ada pada zatnya Allah, tidak, akan tetapi Al-Quran yang ada sekarang itu disusun direct oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan ke malaikat Jibril daripada langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya makna dan lafadz Al-Quran langsung disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena direct disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan itu adalah kalamullah. Bukan karena Al-Quran itu qaimatun fi dzatillah, bukan seperti itu maknanya, tapi direct disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran direct disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan Al-Quran itu kalamullah. Dikatakan Al-Quran itu apa? Kalamullah. Inilah sedikit tentang sifatul kalam. Saya tak nak terlampau jauh pasal ini karena ini memang susah. Dan untuk level pertama pengajian akidah, apa yang saya sampaikan sudah lebih daripada cukup untuk memahami apa? Untuk memahami sifatul kalam. Jayyid. Al-kalam wa huwa sifatun qaimatun bidzatihi ta'ala laysat bi hurufin wala sautin tadullu ala jami'il ma'lumat. Dibilang kalam itu adalah sifat yang qadimah, yang qaimah bidzatihi ta'ala, dan dia itu bukan huruf dan suara. Sudah saya katakan kenapa itu bukan huruf dan suara, khilafan lil mujassimah atau wahabiyah yang mengatakan bahwasanya sifat kalam itu adalah huruf dan suara, dan bukan juga dia itu suara juga, bukan dia huruf, bukan dia suara. Yang mana sifatul kalam itu ta'alluqnya ta'alluqud dalalah. Apa makna ta'alluqud dalalah? Maknanya sifatul kalam bisa menunjukkan apa yang Allah ketahui. Memang seperti itu. Semakin banyak apa yang Anda ketahui, semakin power kalam Anda. Seperti itu memang. Jadi ketika orang itu belajar sampai profesor, sampai menjadi profesor, kalamnya dia pasti best. Kenapa? Karena ilmunya itu banyak. Semakin banyak ilmunya, semakin best kalam Anda. Bayangkan Allah itu ya'lam kulla syai'. Allah itu mengetahui segala sesuatu, maka Allah juga bisa menunjukkan segala sesuatu. Karena ta'alluqnya sifatul kalam sama dengan ta'alluqnya sifatul ilm. Yang mana sifatul ilm itu ya ta'allaq bi jami'il mumkinat wal wajibat wal mustahilat. Begitu pula sifatul kalam itu ya ta'allaq bi jami'il mustahilat wal wajibat wal jaizat. Cuma ta'alluqnya kalam itu ta'alluqud dalalah. Apa makna dalalah? Menunjukkan. Berbeza dengan ta'alluqul ilm, ta'alluqul inkisyaf, mengetahui. Ketika Allah mengetahui, Allah boleh menunjukkan apa yang Allah ketahui. Macam kita, kalau saya memahami sebuah masalah, saya bisa untuk menunjukkan kepada Anda apa makna masalah ini. Itu yang namanya ta'alluqud dalalah. Menunjukkan bukan mengetahui. Menunjukkan itu untuk memahamkan Anda. Saya tunjukkan apa yang saya pahami. Kalau saya hanya mengetahui dan saya tidak menunjukkan, maknanya saya itu alim tapi saya itu bukan mutakallim. Wallahu a'lam. Terus apa dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Dalilnya banyak ya. Allah itu mempunyai sifat kalam atau tidak. Sebagian daripada ulama itu
sebagian daripada ulama itu menempuh jalan akli, akan tetapi Imam Ghazali mengkritik orang yang mengatakan membuktikan Allah itu mempunyai sifatul kalam dengan dalil akli itu hampir semuanya itu muntakot. Tapi Imam Ghazali sendiri menggunakan sebuah dalil yang menurut saya dalil itu tidak kuat. Dibilang dalilul kamal wan naqs, sempurna dan tak sempurna. Maknanya mana yang lebih sempurna? Tuhan yang berbicara atau Tuhan yang tak berbicara? Seperti itu. Saya tengok dalil kamal wan naqs ini bukan dalil yang sempurna. Karena ada beberapa yang pada diri kita sempurna, tapi bagi Allah itu kekurangan. Kenapa? Karena kesempurnaan yang ada pada diri kita itu adalah kesempurnaan yang relatif. Contohnya, seorang manusia bisa merindu. Yang bisa merindu itu adalah manusia yang sempurna. Kalau manusia tidak mempunyai sifat rindu, maknanya Anda ini, hati Anda sakit. Anda sakit jiwa, Anda kena ke psikologi. Saya tidak pernah merasa rindu. Maknanya Anda ini kena ke psikologi. Rindu itu kesempurnaan bagi manusia, tapi itu adalah kekurangan bagi Allah. Kenapa? Karena seorang manusia itu bisa rindu karena dia tidak mampu untuk jumpa. Oh, saya rindu dengan Indonesia. Kenapa? Karena saya tak mampu untuk pulang. Sedang dalam masa-masa corona seperti ini. Kalau saya mampu untuk pulang, saya tak akan rindu. Maknanya rindu itu terbina dari ketidakmampuan. Kalau Allah rindu, maknanya Allah itu tak mampu. Kerinduan kesempurnaan untuk kita, kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu al-kamal wan naqs bukan dalil yang sempurna. Sebab dia bukan dalil yang sempurna, maka jumhur ahli sunnah nak membuktikan Allah itu mempunyai sifatul kalam dari mana? Dari Al-Quran wa sunnah, dari dalilun nakli. Qala ta'ala, apa dalilnya Allah? Dalilnya Allah itu mempunyai sifatul kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Bahwasanya Allah mempunyai sifatul kalam dengan dalil bahwasanya Allah itu benar-benar berbicara dengan Nabi Musa, dan tidak mungkin Allah itu berbicara kecuali Allah itu mempunyai sifatul kalam. Itu dia dalilnya. Mempunyai sifatul kalam. Bukan maknanya Allah itu khalaqa sifatal kalam, bukan maknanya Allah itu tengok ya, Allah menciptakan sifat kalam di batu. Yang mempunyai sifat kalam adalah batu, tapi masa Allah yang dikatakan mutakalim. Yang mutakalim itu batunya, bukan Allahnya. Itu bagaimana ahli sunnah mengcounter Mu'tazilah. Adapun ahli sunnah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Nabi Musa, maknanya ijma bahwasanya seseorang tidak mungkin berbicara kecuali dia muttasif mempunyai sifatul kalam. Itulah bagaimana cara ahli sunnah membuktikan bagaimana Allah itu mempunyai sifatul kalam. Wa qala ta'ala walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan ketika Musa itu datang ke janji kami, ke tempat perjanjian kami, ke waktu perjanjian kami, Tuhannya berbicara dengan dia. Wa qala ta'ala wa ma kana li basyarin ayyukallimuhullahu illa wahyan. Dan tidak ada satu manusia pun yang berbicara dengan Allah kecuali itu adalah wahyu. Maknanya Allah itu mempunyai sifatul kalam. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang itu karena tidak mungkin seseorang atau sesuatu itu berbicara kecuali dia itu mempunyai sifatul kalam. Tidak mungkin kecuali seperti itu. Wa idza wajabat, inilah yang namanya apa? Sifatul kalam. Wa idza wajabat lahu ta'ala qudratun wa iradatun wa ilmun wa hayatun wa sam'un wa basarun wa kalam. Dengan selesainya sifat kalam ini, maknanya Allah itu mempunyai 7 sifat ma'ani. Apa itu? Qudratun, iradah, wa ilmun, wa hayah, wa sama' wal basar wal kalam. Fakana minat tabi'i, maka secara otomatis bahwasanya ketika ada sifat, ada zat, ketika sifat ini ada pada zat, ketika ada sifat kudrah ini qaimah bidzat, maka zat ini dikatakan qadir. Ada sama qaimun bidzatil ilahiyah, dikatakan zat ini apa? Sami. Begitu. Itu adalah namanya sifatun ma'nawiyah. Sifatun ma'nawiyah ini itu adalah hal yang khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jumhur Asy'ariyah mengatakan bahwasanya sifatul ma'nawiyah itu tak ada.
Kenapa? Karena sifatul ma'nawiyah itu hanya sebuah ibarat adanya sifat yang qaimah bidzat itu aja, tidak ada perkara yang kamal zaid selain daripada zat wa sifat itu aja. Tapi Maturidiyah mengatakan ada di atas sifat dan zat, namanya itu adalah hal, perkara antara wujud dan adam, namanya hal, dan itu ditolak oleh jumhur mutakalimin. Dan ini semua kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman, itu semua adalah sifatul ma'nawiyah. Sifatul ma'nawiyah dikatakan sifatul ma'nawiyah karena dia itu mulazimatun. Makna mulazimatun, ketika ada ma'ani, ada yang namanya ma'nawiyah, bukan sifatul ma'ani menciptakan ma'nawiyah, tidak seperti itu. Mulazimah, ada bersamaan. Wahadihi isyruna sifatan, maka sifatul ma'ani 7, sifatul ma'nawiyah 7, 14, sifatul salbiyah 5, 19, sifatul nafsiyah 1, 20. Maka 20 sifat ini dikatakan adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja itu dibilang sifatun nafsiyah? Sifatun nafsiyah adalah sifat yang diambil daripada nafsudzat, namanya hanya satu, yaitu apa? Al-wujud sahaja. Nisbatun lin nafas ay adzat wa sifatun nafsiyah iyallati la tuqalu dzatu biduniha. Yang namanya sifatun nafsiyah itu yang zat tidak bisa difahami kecuali dengan sifat nafsiyah itu. Apa itu? Al-wujud. Al-wujud. Sudah saya katakan bahwasanya dikatakan sifatun nafsiyah, maknanya apa? Maknanya sifat ini ada sifat majazi dan dia bukan sifat yang hakiki. Dan dia hanya dikatakan dia itu sifat karena dia itu bisa dijadikan khobar untuk lafdzul jalalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda mengatakan Allahu mawjudun, mawjud ini tidak menambah pada dzatul ilahiyah sesuatu yang baru daripada wujuduhu fil kharij, itu saja. Yang kedua adalah sifatun salbiyah, ada 5. Sifatun salbiyah ini tugasnya dia bagi akal kita, yakni bukan untuk mengisbatkan pada zat Allah itu kesempurnaan, tapi untuk menafikan bagi zat Allah itu untuk menafikan bagi zat Allah itu perkara-perkara yang tak layak bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan salbiyah, dikatakan negatif, taslub, karena dia itu menafikan daripada zat Allah itu perkara-perkara yang tak pantas. Dan itu ada 5, al-qidam wal baqa wal mukhalafah lil hawadis wal qiyam bin nafas wal wahdaniyah. 5 ini dikatakan adalah sifatun salbiyah, dan sudah saya dikatakan dia itu sifatun salbiyah karena terjemahan daripada 5 sifat ini diawali dengan kata-kata tidak. Setiap diawali dengan kata-kata tidak biasanya di dalam ilmu kami dikatakan ini adalah salab. Kalau tidak diawali dengan tidak, itu namanya isbat. Adapun macam golongan yang ketiga daripada sifat itu adalah sifatul ma'ani, dan dikatakan ini adalah sifatul ma'ani karena sifatul ma'ani itu mengisbatkan pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat yang wujudiyah, perkara yang ada. Qudrah ini perkara yang ada, iradah ini perkara yang ada. Jangan yang dikatakan seperti Mu'tazilah atau falasifah yang mengatakan sifat-sifat ma'ani ini hanya sebuah iktibar sahaja. Sebuah iktibar dengan makna itu adalah hanya hubungan antara Allah dan makhluknya. Ketika Allah mengetahui makhluknya, maknanya Allah itu alim. Tapi tidak ada yang namanya sifatul ilm pada zat Allah. Jadi semua yang melakukan keje itu adalah zat. Zat yang menciptakan, zat yang mengetahui, ini adalah pendapat Mu'tazilah dan falasifah. Adapun ahli sunnah tak semacam itu. Pendapat ahli sunnah mengatakan bahwasanya Allah itu menciptakan dengan ilmunya. Bukan dengan itu Allah memerlukan ilmu. Kenapa? Karena zat dan sifatnya Allah itu adalah perkara yang satu di luar. Maknanya sifatnya Allah bukan selain Allah. Karena itu ahli sunnah mengatakan bahwasanya sifatul ma'ani itu laisa ghairu dzat wala ainu dzat. Maknanya sifat-sifat Allah itu fil kharij, ketika Anda mengatakan Allah, zat dan sifat-sifatnya. Akan tetapi otak kita bisa untuk menganalisa, membeza-bezakan mafhumnya sahaja. Membeza-bezakan mafhumnya. Kan tetapi di dalam realita Allah itu hanya satu.
Kalau kita mengatakan Allah, maknanya zat wa sifat, itu je. Aywa. Qa'imatun bidzatihi la'iqatun bikamalihi wa hiya sab'un al-qudrah wal iradah wal ilm wa sama' wal basar wal kalam. Adapun sifatun ma'nawiyah juga ada 7. Nisbatun li sab'il ma'ani, dibilang sifatul ma'nawiyah itu adalah nisbah kepada 7 sifat ma'ani ini. Kenapa ketika sifatul ma'ani dan dzat, qiyamu hadhihi sifat, kepada zat ini dikatakan dia adalah ma'nawiyah. Alladhi hiya far'un minha, dan dinamakan ma'nawiyah. Kenapa kalau dikatakan 7 ini ma'nawiyah? Karena 7 ini ada karena adanya sifatul ma'ani, bukan maknanya sifatul ma'ani menciptakan sifat ma'nawiyah, itu namanya takfir. Akan tetapi sifatul ma'ani mulazimatun dengan sifat ma'nawiyah. Makna mulazimatun ada bersamaan. Ketika ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Itu je. Wahiyya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Wa hikmatu dzikri hadhihi sifat ma'nawiyah ma'a kauniha dakhilatan fi sifatil ma'ani al-madhkurah ma dibilang. Terus kenapa kok 7 sifat ma'nawiyah itu disebutkan? Maaf, minum dulu biar tak salah paham. Terus apa sih hikmah sifat ma'nawiyah ini disebutkan? Padahal sifatul ma'nawiyah ini sebenarnya tak disebutkan pun tak apa-apa, tapi Anda kena paham ya. Yang ada di dalam Al-Quran semuanya sifat ma'nawiyah. Sami'un basir, semua itu adalah sifat ma'nawiyah. Cuma ahli sunnah mengatakan bahwasanya adapun sami', basir, alim, murid, itu semuanya adalah ibarat tentang adanya zat wa sifat, bukan perkara yang lain selain zat dan sifat. Itu je. Ini memang masalah ini sedikit pelik. Masalah sifatul ma'ani dan sifatul ma'ani ini masih sedikit pelik, akan tetapi jumhur ahli sunnah mengatakan sifatul ma'nawiyah itu tidak ada. Yang mengatakan ada hanya Maturidiyah saja. Oke, terus kenapa kok Sohibul Matan yamil ila thariqatil Maturidiyah daripada thariqatul Asy'ariyah? Kenapa disebutkan ini? Karena di dalam akidah itu kena tafsil. Kenapa? Kena tafsil, kena detail. Kalau Anda tidak mengetahui akidah ini secara detail, maknanya selama Anda mengetahui ma'ani, otomatis Anda mengetahui ma'nawiyah. Maknanya ma'nawiyah takyah disebutkan. Loh, secara itu pun bisa, tidak ada masalah. Cuma lebih baik disebutkan daripada Anda yakin dengan kefahaman orang-orang. Jangan, di dalam ilmu akidah Anda kena detailkan. Kenapa? Karena salah faham di dalam ilmu akidah ini berbahaya. Jangan-jangan nanti akan ada orang faham bahwasanya Allah itu mempunyai kudrah, tapi Allah itu tidak qadir. Anda tidak akan tahu jika ada orang memahami seperti itu. Karena itu, agar orang itu tidak salah faham, disebutkan saja. Karena itu berkali-kali saya sebutkan, sebenarnya antara wajibil wujud wal qidam wal baqa itu ada talazum. Ketika Anda mengatakan Allah itu wajibil wujud, otomatis dia itu qadim dan bakin. Kenapa? Karena wajibil wujud itu tidak mungkin tidak ada di masa dahulu dan masa yang akan datang. Tidak mungkin tidak ada di masa dahulu itu adalah qadim. Tidak mungkin tidak ada di masa depan itu adalah baqa. Terus kenapa selama qidam wal baqa itu bisa difahami daripada wajibil wujud, kenapa disebutkan qidam wal baqa? Biar tak salah paham. Biar tak salah paham. Kenapa? Karena walaupun bisa difahami qidam wal baqa itu daripada wajibil wujud, tapi level kefahaman ini dimantik namanya lazimun ba'id. Dan kadangkala ada yang faham, dan kadangkala ada yang tak faham. Begitu pula sifatul ma'nawiyah ini. Walaupun sifatul ma'nawiyah bisa difahami daripada sifat ma'ani, tapi level kefahamannya itu tidak masuk dalam derajat sharih, tapi masuk dalam derajat lawazim. Selama level kefahamannya masuk dalam derajat lawazim, ditakutkan ada yang tak paham. Untuk jaga-jaga ada risk seperti ini, lebih baik disebutkan. Kenapa? Takut salah paham. Kenapa? Di dalam akidah itu kalau salah paham, urusannya itu kafir atau fasik, mubtadi'. Berbeza dalam fikih. Kalau di dalam fikih Anda salah paham, dibilang akhta'ta, Anda salah. Anda mungkin kena ulangi sholat, Anda mungkin kena ulangi puasa. Lah kalau
akidah, salah. Ya kalau dia tobat sebelum dia mati, kalau tidak, fasakta, Anda akan mukhallad finnar. Minimum Anda akan sangat lama sekali di neraka. Karena itu, resiko yang sangat besar ini dihindari dengan cara menyebutkan secara jelas. Terus apa hikmah yang kedua? Ar-rad alal Mu'tazilah. Untuk mengerot, untuk menjawab kepada Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah itu mengingkari sifatul ma'ani. Sifatul apa? Sifatul ma'ani, faqalu innahu ta'ala qadirun bidatihi wa muridun bidatihi. Dibilang Mu'tazilah itu mengingkari sifatul ma'ani dan mengingkari sifatul ma'nawiyah. Kenapa? Karena semua sifat-sifat itu, tugasnya semua sifat itu menurut Mu'tazilah semuanya dihandle oleh zat. Semuanya dihandle oleh zat karena mereka meyakini dengan dihandle-nya semua sifat itu oleh zat, kita akan merealisasikan yang namanya tauhid dan keesaan. Namanya tauhid dan keesaan. Dan ini adalah madhab falasifah. Dibilang kan ada kudroh qadimah, iradah qadimah, zat juga qadimah. Akhirnya qadimah itu banyak. Ada zat qadimah, sifat ma'ani ada 7, semuanya qadimah. Maknanya yang qadim itu ada 8. Anta ini lebih teruk daripada Nasrani. Nasrani itu sifat mereka itu menyembah 3 qadim. Anda ahli sunnah menyembah 8 qadim. Ini adalah rad Mu'tazilah terhadap kita. Akhirnya mereka itu mengatakan bahwasanya sifat-sifat itu perkara yang tak ada. Semua adalah perkara yang i'tibari, hanya nisbah antara zat dan makhluknya. Semuanya keje-keje sifat ini semuanya boleh dihandle oleh zat. Semuanya boleh dihandle oleh zat. Dan masalah ini sudah dirot oleh banyak sekali ulama. Saya tak nak terlampau jelaskan pasal rot ini karena ini masih belum levelnya, ini masih dalam level akidah, belum masuk lagi di dalam level ilmu kalam. Faqalu, maka Mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya Allah itu mampu dengan zatnya. Allah itu menginginkan dengan zatnya. Bukan dengan kudrah dan iradah, bukan, tapi dengan zatnya. Wa hakadha ila akhiriha wa qasadu bidzalika tanziha lillah subhanahu wa ta'ala. Dan maksud mereka itu baik. Mereka ingin mensucikan Allah. Wa qalu in wasafnahu ta'ala bihadhihi sifat fa imma an takuna haditsatan wa imma an takuna qadimah. Dibilang kalau kita mengisbatkan sifat-sifat ma'ani ini, ada 2 kemungkinan. Ya imma sifat ma'ani itu hadis, wa imma qadim. Dua-duanya itu batil. Kalau hadis, tidak mungkin Allah itu mempunyai sifat yang hawadis. Anta ahli sunnah tak cakap macam itu, kami pun juga tak cakap macam itu. Oke, kami setuju Allah tidak mempunyai sifat yang hadis. Tapi kenapa Allah tidak mempunyai sifat yang qadim? Kalau Allah mempunyai sifat yang qadim, maka ada qadim selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga tidak boleh. Ahli sunnah menjawab bahwasanya memang sifat itu qadim, tapi sifat bukan selain Allah. Sifat bukan selain Allah. Karena itu kami mengatakan sifat itu laisa ainudzat wala huwa ghairudzat. Fa idza kanat hadisatan istahalat 'ala Allah ta'ala qadimatan au qadimatan ta'addadatil qudama fantafatil wahdaniyah. Suf wal jawab. Dibilang kalau itu hadis maka tidak mungkin Allah itu mempunyai sifat yang hadis. Tetapi kalau sifat-sifat itu qadim, maknanya akan ada banyak yang qadim-qadim itu akan ada banyak. Ahli sunnah hanya menjawab fardul masalah kaunu sifat qadimah. Kenapa kok tidak boleh ta'dudul qudama? Yang tidak boleh itu qadim yang zat, tapi kalau qadim yang sifat tidak ada masalah. Tidak ada masalah dan sifatnya Allah bukan selain Allah. Kenapa? Karena kalau kita menjawab kalau kita mengatakan Allah, maknanya adzat al-muttasif bisifat, zat dan semua sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Anda tidak bisa mengatakan bahwasanya sifatnya Allah itu selain Allah. Sifatnya Allah adalah bukan perkara yang asing daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita mengatakan Allah, maknanya zat al-qadimah al-muttasif bisifatil kamalat. Itu yang namanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jawab an dzalika an naqul inna hadhihi sifati laisat mustaqillatan an dzat. Bilang sifat ini bukan asing, bukan maknanya ada zat, ada sifat asing, tidak, tapi
sifat ini ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna itu diberi nama atau mempunyai nama yang kita tahu, yang diberi kabar oleh para nabi, namanya Allah Subhanahu wa taala. Wa innama hiya tabi'atun lahu fahiya sifatun wujudiyah qaimatun biha. Dibilang sifat-sifat ini qaimatun fi dzatillah Subhanahu wa taala. Inilah hal-hal yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke hal-hal yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada hal-hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang jais bagi Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang berkaitan tentang mungkinat. Allah berbuat perkara yang mungkin atau meninggalkannya. Setiap itu adalah perkara yang mungkin, maka Allah itu bisa untuk melakukannya atau bisa untuk tidak melakukannya. Apapun itu. Menjadikan kita miskin, mungkin. Menjadikan kita kaya, mungkin. Ada beberapa perkara yang mungkin. Sebagian puak-puak atau kelompok-kelompok Islam itu mengatakan bahwasanya perkara-perkara ini bukan perkara yang mungkin, tapi perkara yang wajib. Contohnya apa? Contohnya itu mengutus Nabi. Mengutus Nabi, Mu'tazilah mengatakan mengutus Nabi itu adalah perkara yang wajib, bukan perkara yang mungkin. Kenapa? Kalau Allah bisa mengutus Nabi untuk mempermudah kita, maknanya itu adalah perkara yang soleh, perkara yang baik. Dan Allah wajib melakukan perkara yang baik. Kenapa? Kalau Allah mampu melakukan perkara yang baik, tapi tidak melakukan perkara yang baik, maka ada semacam kepelitan, kedekut. Dan Allah itu sia-sia, iseng je membuat manusia ini, membuat makhluk ini iseng. Kenapa? Karena Allah bisa untuk berbuat baik, tapi Allah tidak berbuat baik. Ahli sunnah wal jamaah tidak. Ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwasanya mengutus Nabi untuk kita, untuk mempermudah agar kita itu bisa beriman kepada Allah, itu semuanya adalah perkara yang jais. Itu semuanya karena rahmatnya Allah kepada kita, bukan karena kewajiban Allah mengutus Nabi. Dan banyak hal-hal lain yang dikatakan ini adalah perkara yang jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Barohimah. Barohimah itu mungkin Brahma-Brahma, golongan-golongan daripada Hindu-Hindu, itu mengatakan bahwasanya mengutus Nabi itu mustahil. Tidak boleh Allah itu mengutus Nabi. Kalau memang ada Tuhan, Tuhan tidak boleh mengutus Nabi. Kenapa? Nabi itu adalah sebab musibah, sebab masalah. Rata-rata sekarang gaduh. Pasal apa? Pasal agama kan? Pasal agama kan? Maknanya coba tidak ada agama, pasti orang itu tak akan gaduh. Kalau memang Allah itu nak baik untuk manusia, niscaya dia tidak akan mengutus Nabi. Ini adalah bagaimana Barohimah atau Brahma-Brahma ini berpikir, tapi jumhur ahli sunnah mengatakan bahwasanya Allah boleh buat apapun. Allah boleh utus Nabi dan Allah boleh tak utus Nabi. Dan Allah menciptakan manusia ini pada bumi ini untuk diuji. Dan Nabi adalah sebuah cara untuk menguji manusia. Maknanya kalau Anda mengikuti Nabi, Anda pas ujian. Kalau Anda tidak mengikuti Nabi, Anda tidak pas ujian. Ini adalah cara bagaimana Allah itu menguji manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa saja menguji manusia tanpa mengutus Nabi. Maknanya sudahlah, saya ciptakan, Anda kena tahu saya tanpa adanya Nabi. Itu bisa, tapi level ujian ini sangat susah. Karena itu untuk membantu manusia itu lulus dan pas exam ini, Allah mengutus Nabi. Tak payah Anda berpikir terlampau keras, ikuti Nabi yang aku sudah support dengan mukjizat. Yang Anda berpikir sikit je, Anda akan tahu bahwasanya ini adalah nabiku, ini adalah nabiku. Kalau Anda ikut orang ini, Anda confirm akan lulus ujian. Ini adalah hikmahnya Allah. Kenapa Allah itu menciptakan kita. Dan dari situ, kenapa dikatakan bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau tak ada engkau, yang masuk neraka itu banyak tau. Allah nak cakap semacam itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada manusia juga ya nih. Rasul ini aku utus untuk rahmat bagi kalian. Kalau aku tak utus Rasul,
mungkin daripada kalian yang pas tuh hanya sikit aja yang pas ujian ini. Rasul ini aku utus untuk mempermudah kamu untuk lulus ujian saya. Inilah hakikat dan hikmah yang dikatakan oleh para mutakalimin di dalam pengutusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perkara yang jaiz saja, perkara yang jaiz saja. Begitu pula takalif ini, adanya sholat, zakat, puasa, itu semuanya adalah perkara yang jaiz. Kalau Allah nak, Allah bisa untuk memasukkan kita ke surga tanpa sholat. Kalau Allah nak itu, kalau Allah nak. Mu'tazilah tak, Allah memang wajib untuk memasukkan orang ke surga kalau orang itu beribadah. Kenapa? Karena ada semacam talazum, ada semacam akad jual beli antara manusia dan Allah. Ketika manusia sholat, macam manusia itu membeli surga. Ketika manusia itu bermaksiat, macam manusia itu membeli neraka. Ketika dia beli, dia kena ambil lah. Dia kena ambil. Ahli sunnah tak macam itu. Tidak ada kena-mengena antara sholat dan surga. Anda sholat karena itu perintah saya, kemudian Anda masuk surga, tidak ada kena-mengena dengan sholat Anda. Karena itu ahli sunnah, sufinya, semuanya pasti mengatakan kita ini masuk surga dengan rahmatnya Allah, bukan dengan sholat kita. Kenapa? Karena sholat ini tidak ada kena-mengena dengan surga. Kita sholat adalah kewajiban kita masuk surga atau masuk neraka jaizun Allah. Perkara yang jaiz memasukkan kita surga dan memasukkan kita ke neraka adalah perkara yang jaiz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Itu kan beberapa ahli sufi itu mengatakan, kenapa engkau sholat? Ya Allah, aku sholat bukan nak surgamu. Aku sholat bukan karena anak nerakamu. Aku sholat karena engkau perintahkan aku sholat. Itu aja, aku hambamu, engkau perintahkan aku sholat. Surga dan neraka bukan urusanku, itu urusanmu ya Allah. Macam itu. Itu memang hakikat daripada akidah ahli sunnah. Makrifat, ya ini makrifat hakiki ya seperti ini. Hakikat yang benar seperti ini adalah kita mengetahui apa tugas kita di dalam dunia ini, untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk nak masuk surga. Surga itu bukan hakikat untuk apa kita diciptakan. Hakikat kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita. Kita masuk surga tak wajib tuh. Kita masuk neraka apalagi juga tak wajib. Kewajiban kita hanya beribadah. Nanti kalau Allah merahmati kita, kita boleh masuk surga. Tapi jangan sekali-kali anda nak cakap kepada Allah, ya Allah, engkau kena masukkan aku surga tau. Aku sudah beribadah. Tak ada kena-mengena dengan itu. Ibadah kewajibanmu. Surga pure, haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita daripada surga dan menjauhkan kita daripada neraka dan memasukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-jaiz fi haqqihi ta'ala qala an-nadhim wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarku li kulli mumkinin kafirihi. Dibilang, dan Allah itu diperbolehkan, boleh bagi Allah itu dengan fadlinya, dengan keutamaannya, dengan rahmatnya, dan dengan keadilannya, meninggalkan setiap perkara mumkin atau melakukannya. Syarah, wal jaiz fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkihi. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuh. Fayajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida anna Allah ta'ala yajuzu lahu an yakhluq aw yakhtar min khalqihi ma syaa. Dibilang, maka setiap mukallaf itu hendaknya dia itu meyakini bahwasanya Allah itu boleh untuk menciptakan dan memilih. Allah menciptakan saya, letak saya di Indonesia, anta di Malaysia, anta di Thailand. Itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya Anda semacam ini Anda wajib di Indonesia. Tak ada macam itu. Anda itu ada karena Allah nak, dan dimanapun Anda ada itu adalah pure keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wala yajibu alaihi syai'un, dan Allah tidak wajib untuk buat apapun. Li'annahu huwal mutasarrif al-mutlaq wa makana li ahadin al-ikhtiyar ma'ahu. Tidak ada satu orang pun itu mempunyai keinginan, maknanya bisa memaksa Allah. Saya nak ini ya Allah, engkau kena turuti keinginanku. Tak ada semacam itu. Itulah yang namanya qahar. Apa itu qahar? Ketika semua menginginkan, satu ingin B, C, E, D, Allah nak apa? Keinginan Allah lah yang tercapai, yang ada, bukan keinginan Anda. Wali annahu biyadihil umur kulliha khairuha wa syarruha fahuwa yu'ti wa yamna. Dibilang Allah itu yang memiliki segala hal. Allah yang beri, Allah yang tak memberi, Allah yang
memuliakan, Allah menghinakan, Allah memberi manfaat, Allah memberi mara bahaya, Allah mengampuni, Allah mengadab, Allah memberi pahala, Allah memberi dosa, wahakadha. Apapun, semuanya ini adalah pure daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu lah yang menciptakan segala sesuatu yang apa dia nak, dan Tuhanmu yang memilih. Setelah diciptakan dipilih engkau nak di mana, engkau nak di mana, engkau nak jadi apa, semuanya itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nalahumul khiyarah, mereka tak ada pilihan. Adakah pilihan? Oh, saya nak jadi anaknya Trump. Tak ada macam itu. Anta tidak bisa untuk memilih. Wa qala ta'ala qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu, wahai ya Allah, malikal mulki, raja daripada segala raja, engkau memberikan kerajaan terhadap siapa yang kau nak. Apapun yang engkau lakukan, semuanya terpulang terhadap pure keinginanmu. Itu namanya free will. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Dan engkau memberikan rezeki kepada siapa yang kau nak. Bukan maknanya engkau muslim engkau kena kaya, bukan maknanya engkau kafir engkau kena miskin. Tak ada macam itu. Orang kafir mungkin kaya, orang muslim mungkin miskin. Semuanya itu terpulang kepada Allah. Ini adalah kaidah Asy'ari. Ketika ada dua hal yang berbeza, maka satu hal ini bukan sebab yang lainnya. Muslim dan kaya, bukan muslim sebabnya kaya, bukan kaya sebabnya muslim. Kenyang dan makan, bukan kenyang sebabnya kenyang adalah makan, bukan. Makan adalah perkara, kenyang adalah perkara yang lain. Maknanya kadangkala orang itu makan tapi dia tak kenyang. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di surga nanti Anda makan tapi tak kenyang. Serono terus. Kita kalau makan satu pinggan kenyang, sedap. Dua pinggan tak sedap lagi. Kenapa? Karena ketika itu level kelaparan itu sudah tidak teruk lagi seperti ketika sebelum Anda makan. Itulah kaidah ahli sunnah wal jamaah. Ketika ada dua hal yang berbeza, maka salah satunya bukan ilah terhadap yang lainnya. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Api dan panas, bukan maknanya api itu atau api dan terbakar, bukan. Api dan panas, bukan itu. Ketika ada api, belum tentu api itu panas. Api perkara yang lain, panas perkara yang lain. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha. Maka Allah mengampuni terhadap siapapun yang Allah nak. Wa yu'adzibu may yasha, dan Allah mengadab siapapun yang Allah nak. Ini adalah ayat-ayat yang berbahaya tau. Muslim pun boleh diazab oleh Allah, boleh, tidak ada masalah, tidak ada kena-mengena. Anda Muslim dan Anda selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda boleh masuk azab, tapi Anda akan keluar daripada api neraka, tapi Allah tidak wajib untuk tidak mengazab Anda. Tidak ada seperti itu. Allah bukan, oh Anda Muslim, wajib untuk tidak mengazab Anda. Tidak ada seperti itu. Tidak ada yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu mampu terhadap segala hal. Dengan ini selesailah hal-hal yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan masuk al-faslu tsani tentang anbiya alaihi musholatu wassalam. Jadi kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.